Bapak Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajarannya, Majelis Kehormatan Dewan Pengawas, Ketua Umum dan anggota Pengurus Pusat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Ketua dan anggota Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, serta para anggota HPJI di seluruh Indonesia, serta Bapak dan Ibu undangan yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan pada acara Halal Bihalal 1447 Hijriah, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia tahun 2026. Momentum Halal Bihalal ini, Bapak Ibu, tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk mempererat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan di Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Ayu Puspasari untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Susunan acara pada sore hari ini, Bapak Ibu, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta, sambutan Ketua Umum HPJI, dilanjutkan dengan sambutan Direktur Jenderal Bina Marga, lalu dilanjutkan dengan hikmah halal bihalal, anjang sana DPP dan DPD HPJI, lalu dilanjutkan dengan halal bihalal dan ramah tamu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama. Untuk mengawali acara dengan penuh keberkahan, marilah kita menundukkan kepala seraya memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak M. Farhan Al-Ridho, kami persilahkan untuk memimpin doa. Pada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum memulai acara yang akan diadakan di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Berhubung masih nuansa saya pribadi mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita memulai doa pada hari ini, mari kita bacakan surah Fatihah bersama-sama. Dengan bacakan surah Fatihah ini, maka kita niatkan doa untuk seluruh keluarga besar HPJ Jakarta, para pengurus, anggota, serta mitra kerja. Semoga segala urusannya dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Dan kita doakan pula semoga semua hajat yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut, wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, kami mohon padamu kesehatan, keselamatan dalam beragama, kesehatan dalam tubuh, tambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, taubat, penerimaan taubat sebelum maut,
rahmat setelah saat maut, dan amal setelah maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam hal sakaratul maut, selamatkan kami dari api neraka, dan berikanlah kepada kami ketika hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari ini yang penuh berkah ini, dalam acara halal bihalal HPJI Jakarta, kami hambamu yang lemah datang menghadapmu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, serta seluruh keluarga besar HPJI. Terima taubat kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali suci dan meraih kemenangan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berkailah setiap proyek pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan oleh anggota HPJI di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Lindungilah para insinyur, pekerja, dan semua yang terlibat dari kecelakaan, bahaya, dan musibah. Mudahkanlah setiap kesulitan teknis, lancarkanlah setiap tahapan konstruksi, dan berkahilah setiap material yang digunakan. Ya Allah, satukanlah hati seluruh pengurus anggota dan mitra HPJ Jakarta. Kuatkanlah silaturahmi di antara kami, berikanlah kemudahan rezeki dan halal dan berkah pada setiap anggota HPJ dan keluarganya. Ya Allah, terkhusus untuk para pimpinan dan pengurus HPJI, berikanlah mereka hikmah, keberanian, dan kebenaran, serta hati yang rendah hati. Jadikanlah organisasi ini sebagai mitra yang andal dalam membangun infrastruktur kokoh dan berkeadilan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhan, Tuhan yang punya keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasul-Rasul. Segala puji bagi Allah seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farhan Alrido. Semoga doa yang telah dipanjatkan senantiasa mengiringi dan memberkahi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Ibu Insinyur Irza Ratnasari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa Bapak-Bapak yang hadir. Terima kasih Pak Dirjen Bina Marga berkenan hadir. Pada para sesepuh yang banyak sekali, maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Senang sekali kami hari ini di hari yang penuh berkah. Kalau tidak dengan rahmat Allah dan kekuasaan Allah, kita tidak mungkin dipertemukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pak Dirjen, saya biasanya nggak baca teks, saya sekarang takut salah ngomong. Biasanya nggak pakai teks, saya. Nah, sekarang takut saya Pak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Oh maaf, tadi saya belum menyapa yang di online. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir dari DPD seluruh Indonesia ya Bu Ade ya, diundang. Terima kasih banyak, maaf tadi belum tersapa. Sungguh suatu kehormatan bagi kami DPD HPJI DKI untuk menjadi host di Halal Bihalal tahun ini.
Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang juga kita bisa pindah-pindah di lokasinya ya Pak Ketum dan Pak Sekum, mungkin di lokasi yang berbeda untuk menjadi hostnya. Dan dengan kondisi yang sederhana, di ruangan yang sederhana, kami sangat berbahagia Bapak-Bapak dan Ibu bisa hadir di sini untuk halal bihalal kali ini, dan mudah-mudahan kesederhanaan hari ini tidak mengurangi makna dari acara kita. Dan terima kasih juga tentunya kepada panitia yang sudah menyiapkan dalam waktu sangat singkat. Karena perintah Pak Ketum itu Pak cuma 3 hari. 3 hari sebelumnya alhamdulillah ruangan kosongnya bisa kami rubah sedikit kayak ballroom kecil. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu betah di sini, harapannya gitu, karena harapannya HPJ ini bisa menjadi wadah untuk insan-insan pengembangan jalan di Indonesia, dan sinergi antara kita juga bisa makin kuat supaya Dirjen Bina Marga waktu itu pesannya gitu Pak ke saya, katanya harus bisa mensupport seluruh program Bina Marga. Insya Allah dengan kehadiran Bapak di sini, teman-teman HPJI seluruh Indonesia yang hadir secara online juga bisa mensupport program-programnya Bina Marga Pusat. Pak Bilan senyum-senyum kesenangan Pak. Insya Allah seperti itu. Dan tentunya dengan keterbatasan yang ada tidak pernah mengurangi dari semangat kami insan-insan jalan di seluruh Indonesia untuk terus berkarya bagi negara tercinta itu mungkin Pak agak yang keluar dari tema halal bihalalnya. Dan yang utamanya tentunya kami atas nama DPD HPJI DKI mengucapkan terima kasih Pak Ketum sudah diberi kesempatan untuk menjadi host tahun ini, dan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qobalnya karim, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan bertatap muka hari ini baik online maupun offline seluruh dosa-dosa kita berguguran walaupun tangan tidak saling berjabatan untuk yang di online. Mungkin begitu saja dari kami. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pendukung acara ini. Support Bapak-Bapak sangat berarti bagi kami, dan mari kita wujudkan terus HPJI menjadi rumah untuk seluruh insan pengembangan jalan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang penuh semangat kebersamaan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Hedi Rahadian MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Pak Direktur Jenderal Bina Marga. Terima kasih nih, saya kadang-kadang ikut rapat online beliau, masalahnya banyak banget sekarang Pak ya. Aduh, saya mendukung aja Pak, secara batin. Ada juga di sini terutama yang 3 hari terakhir sibuk. Kenapa 3 hari terakhir? Karena biasanya kita 3 bulan sama 3 hari sama aja hasilnya. Ibu Ica CS, terima kasih banyak. Ketua DPD HPJI DKI Jakarta. Jadi ini juga bagian dari efisiensi Pak Dirjen, karena kemarin tuh teman-teman di mana itu yang gedung Mentereng tuh, Bu Ade, yang di Marwangsa itu, waduh ini saya takut ditegur Pak Dirjen ini. Kita dalam situasi efisiensi, disatukan aja sama Bu Ica nebeng gitu kan. Efisiensi. Juga senior-senior Pak Joko Muryanto, terima kasih banyak Pak, dan setelah sehat alhamdulillah. Pak Bambang Guritno, juga ada Pak Burhan ya, terima kasih Pak jauh-jauh dari Medan ya, serta senior-senior lainnya yang kita bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Budi Hermawan, Pak Iwan, Pak Tianto, Pak Refli, seluruh pengurus DPD HPJI, dan juga rekan-rekan yang hadir secara online di sudah ada 22 DPD ya kalau tidak salah, 22 DPD HPJI. Terima kasih sudah hadir turut serta walaupun secara jauh.
tapi tetap dekat di hati. Pak Dirjen, Bapak dan Ibu sekalian, kita memang berkumpul hari ini adalah dalam rangka halal bihalal. Untuk itu saya atas nama jajaran DPP HPJI ingin mengucapkan selamat merayakan Lebaran walaupun sudah cukup lama. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kalau tidak pakai AI kita jadi mati ide ini. Kalau Bu Ica tadi pakai AI, Pak Iwan saya lihat. Ya kan? Yang doa pun saya lihat tadi pakai AI juga itu. Pak Dirjen, ada beberapa hal yang tadi saya kira Bu Ica sudah sampaikan ya, bahwa memang HPJI salah satunya adalah mendukung program-program pemerintah. Dan memang kita di DPP Pak berusaha untuk platform ini jalan, walaupun masih didominasi oleh teman-teman Bina Marga. Jadi yang sekarang aktif itu Bina Marga, teman-teman penyedia jasa. Lupa saya tadi sampaikan terima kasih sudah hadir di belakang ada. Kemudian juga akademisi, ya ada Pak Hedi Aga itu Medisi, Bu Helen, terima kasih. Yang agak susah tuh kita mengajak teman-teman di perhubungan. Itu karena itu bagian dari stakeholder jalan, perhubungan dan sebenarnya juga Perlantas ya. Biasanya kita juga undang. Ini masih tantangan kita Pak, karena sebenarnya HPJ itu sangat bisa dimanfaatkan oleh siapapun termasuk oleh Pak Dirjen untuk kita ngobrol-ngobrol masalah jalan secara informal, karena tidak semua masalah bisa kita selesaikan secara formal. Jadi ini yang sampai sekarang saya kira berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu memang semangatnya memang itu, tapi makin ke sini teman-teman stakeholder lain masih belum bisa kita raih dengan baik. Semoga ke depan nanti kita masih makin bisa memanfaatkan itu. Nah, izin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Dirjen, kami melihat Pak Dirjen ya bahwa teman-teman di HPJI ini banyak memiliki potensi-potensi, expertise dan pengalaman-pengalaman, dan atas dasar itu terutama dengan dorongan Pak Taufik ini, sayang Pak Taufiknya nggak hadir ya hari ini ya. Pak Taufiknya nggak hadir, kita membentuk company Pak sebagai vehicle HPJI. Namanya terus terang ini ciri-ciri sudah tua. Saya Mitra Solusi Indonesia, saya hanya hafal singkatannya aja MSI ya. Dan kita sudah melakukan beberapa penjajakan ya, karena kita tahu terutama sejak hilangnya Litbang Pak. Sejak hilangnya Litbang itu kita kehilangan vehicle untuk bagaimana kita mendetailkan kebijakan atau hal-hal teknis secara detail. Mungkin secara tidak detail oke, ada Bintek dan sebagainya di Bina Marga. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan penjajakan dengan ASPABI, Asosiasi Aspal Beton Indonesia, untuk membuat semacam saya boleh sebut naskah akademik. Bagaimana kita mendetailkan misalnya roadmap, karena roadmap kita kan memang ada tapi global gitu kan. Roadmap, kemudian juga mendetailkan. Kebetulan ASPABI juga sudah memiliki beberapa ide dalam naskah akademik mereka, dan kita sepakat untuk mengelaborasi dengan fakta-fakta sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan, kepada Pak Dirjen di Bina Marga atau di PU mengenai hal asputon. Kemudian juga kita sudah menjajaki beberapa waktu yang lalu dengan ada asosiasi Pak, belum begitu beken gitu ya, karena dulu sempat hidup terus kehilangan momentumnya. Asosiasi Preservasi dan Recycling ya. Tokohnya Pak Tianto ada di sini nih. Pak Tianto ya. Jadi itu juga memanfaatkan stabilisasi material lokal dan sebagainya, recycling, dan bagaimana kita nanti memberikan rekomendasi kebijakan ke Direktur Jenderal Bina Marga ya, pemanfaatan yang terkait dengan aspek recycling dan preservasi. Kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sepakat juga membuat semacam kajian yang
lebih detail karena kita percaya the ghost is in details kan gitu kan. Karena beberapa hal itu karena memang kita nggak cukup detail tahunya gitu. Jadi nembaknya terlalu makro gitu. Nah, diharapkan nanti mungkin pekerjaan ini bisa memberikan kontribusi Pak pada Pak Dirjen nanti untuk bahan-bahan pertimbangan policy ya, naskah akademis ya atau apapun namanya itu untuk dari mulai hulunya sampai ke programming di Bina Marganya seperti apa. Karena kita tahu misalnya Asbuton itu, ini jadi bicara masalah teknis kalau Pak Dirjen ya. Misalnya isu Asbuton itu adalah sebenarnya adalah serapan market misalnya. Karena serapan market Asbuton itu kan hanya di kelas-kelas biji 70 nih ada Bu Julia di sini ya, gitu ya, Julia. Biji 70 gitu Pak, biji 70 itu bagaimana kita memperbesar market untuk Asbuton. Ya, karena dengan target, kita lihat 2026 target 10.000 ya kalau nggak salah ya. Atau 12.000 ton Asbuton, ekivalen dengan bitumennya itu hanya sekitar 5.000. Dibanding kebutuhan kita yang konon kalau normalnya sampai 1 juta itu menjadi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Bagaimana kita mengharapkan sebenarnya kita akan dalami lewat kerjasama ini. Karena persoalan kita kan di Bina Marga itu terlalu banyak bos, Pak. Tahu tapi yang kerjain detailnya nggak ada. Gitu. Nah kata MSI ini. Juga bagian dari MSI ini ada Pak Irwan di situ, Pak. Pak Irwan itu cerita ya, Pak Irwan ya. Putranya dari Pak Ramadi. Pak Ramadi itu dulu adalah Pak Menteri PU ya dulu ya. Menteri PU tahun itu. Nah juga kita dalam berbagai produk-produk digital membantu teman-teman. Ini memang kita belum begitu dikenal, perlu sosialisasi. Nanti kita harus lakukan dukungan Pak Dirjen ya untuk sosialisasi ini. Termasuk juga ide-ide kita dengan Bintek itu adalah membuat AI spesifik untuk orang jalan. AI spesifik untuk orang jalan. Jadi dulu kan kita ada buku ya, buku pintar PPK. Kalau sekarang kan zamannya udah berubah gitu ya. Orang pegang HP, nanya sesuatu soal jalan itu bisa langsung dijawab oleh AI itu. Nah, memang AI ini harus kita ajari. Yang ngajarinya adalah memang teman-teman nanti di APJI dan di Bina Marga. Kita harus ajari dokumen-dokumen kita feeding dan sebagainya. Persoalan-persoalan pengadaan, persoalan-persoalan teknis nanti bisa. Terus saya belum tanya nih kemajuannya ke Pak Irwan, tapi sudah banyak bicara dengan teman-teman di Mintek. Jadi kita harapkan MS ini Pak menjadi vehicle untuk hal-hal yang susah kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita nanti minta MSI yang menjalankannya untuk kajian-kajian yang lebih detail untuk penyediaan tools, ya penyediaan hal-hal yang kadang-kadang birokrasi nggak mudah untuk melakukan karena saya kira berbagai batasan. Saya kira itu aja yang ingin kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pantas. Sekali lagi atas nama DPH PJI, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ica dan mohon maaf lahir batin. Harapan kita ke depan bisa lagi. Dan saya masih mohon dukungan Pak Dirjen karena kita akan mengadakan KRTJ rencananya di Balikpapan, Pak Dirjen, kira-kira bulan September atau Oktober ya. Oktober. Jadi mohon nanti mungkin seluruh DPD, HPCI juga menyiapkan nanti ya kita banyak tulisan-tulisan ilmiah berbagai topik saya kira, tapi tentunya nanti ada topik-topik khusus yang memang menjadi isu dari Bina Marga saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Bapak yang penuh informasi dan juga inspirasi. Semakin memperkuat peran HPJI dalam pembangunan nasional. Baik, hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Roy Rizali Anwar,
Sakti MT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Pengembangan Indonesia HPJI, Pak Hedi, kemudian Ketua DPD HPJI Jakarta, serta jajaran pengurus pusat maupun daerah HPJI, para senior anggota HPJI yang saya banggakan, para praktisi, akademisi, serta seluruh insan pengembangan jalan Indonesia yang hadir pada sekolah hari ini. Mohon maaf, saya tidak satu persatu karena tidak mungkin tidak hafal kali ya. Senior semua kayaknya banyak banget nih. Ada Pak Joko Murianto, Pak Iwan Jarkasi, kemudian Pak Pak Budi Herimawan, pernah di Kalsel juga dulu beliau ke Balai Kalsel. Jadi sebelum waktu saya di kabupaten, saya sering telepon beliau, udah lama kemudian tiba-tiba pindah ke pusat. Tapi sayangnya begitu saya ke pusat, beliau udah purna. Oke, pertama-tama setelah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, masih diberi kesehatan, kesempatan bisa berkumpul pada hari ini dalam acara halal bihalal dalam rangka menyambut Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini, akan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh keluarga besar HPJI dan seluruh insan jalan di Indonesia, termasuk teman-teman yang hadir secara online ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk juga hadir pada acara. Momen halal bihalal ini menjadi bukti kebersamaan seluruh keluarga besar HPJI, baik itu dari pemerintahan, akademisi, profesi maupun lainnya. HPJI memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong inovasi teknologi di bidang jalan. Saya berharap melalui momentum halal bihalal ini, silaturahmi yang terjalin semakin kuat dan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, akademisi, serta dunia usaha dapat terus ditingkatkan hingga kita mampu menghadirkan infrastruktur jalan yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu ada 3 hal penting yang perlu kita pegang bersama. Mohon dukungan seluruh teman-teman pengurus dan anggota HPJI. Pertama adalah terkait dengan komitmen kita untuk memperkuat tata kelola. Ke depan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas terus menjadi fondasi dalam setiap tahapan pekerjaan, dari tahapan persiapan, kemudian perencanaan, kemudian pelelangan, pelaksanaan sampai dengan serah terima. Saya tidak ingin lagi seperti biasa-biasanya atau ke belakang, kita ketahui bahwa kadang-kadang ini mungkin kita udah tahu penyakitnya PU, kualitas pekerjaannya seperti apa, mainannya bagaimana, kadang-kadang dari tahap persiapan, perencanaan udah nitip, ada ya, ini produk ini dipakai biar ini, nanti produk ini dipakai dapat imbalan dan sebagainya. Kemudian pada saat pelelangan ada pengaturan, mengatur dan sebagainya sehingga tidak terjadi persaingan. Kemudian pada saat pelaksanaan antara konsultan supervisi dengan pelaksana ada kong kali kong, mungkin yang ditunjuk pada saat penyedia jasa SE atau pengawas lapangannya, supervisinya harusnya yang kualitasnya bagus, qualified, karena potongan banyak, kemudian pada saat lelang berikutnya itu dibutuhkan, diganti lagi persenjataan sesuai dan sebagainya. Kemudian ketergantungan terhadap penyedia jasa, ini penyedia jasanya bisa ngatur supervisi hingga kualitas yang dikorbankan. Ini sepertinya udah masalah dari dulu-dulu, tapi enggak. Kesempatan kali ini
Saya ingin mohon dukungan dari teman-teman HPJI dan seluruh teman-teman yang hadir. Mulai ke depan kita akan, kalau ada prosedur, ada tahapan, ada yang tidak sesuai, kita akan sanksi tegas. Kita akan ketat. Memang tidak, kualitasnya tidak sesuai, ya kita akan putus kontrak. Tidak sesuai prosedurnya, kita akan batalkan, kita akan reject. Personil yang dikirim tidak sesuai, kita akan minta gas. Jadi udah eranya udah berbeda. Jadi dulu mungkin kita masih bisa main-main, bisa kong kali kong, kita bisa ngatur-ngatur dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat Pak Presiden juga tegas, seolah-olah bahwa isu di awal itu bahwa banyak kebocoran di Kementerian PU. Dengan 30% kualitas infrastruktur juga kurang bagus karena ada permainan dan sebagainya. Ini yang mungkin harus kita coba benahi bersama. Nah, kalau tidak bersama-sama kita tidak akan menyelesaikan. Ya, kita berharap dukungan dari teman-teman dan ke depan harapannya bisa lebih baik. Pastikan dari teman-teman perencana bagus, dari supervisi juga bagus, kemudian pelaksana juga bagus, sehingga integritas dari teman-teman pelaksana di pemerintahan juga kita bisa kita perkuat. Yang kedua terkait dengan mendorong inovasi dan efisiensi, gunakan teknologi, material dan metode kerja yang lebih cerdas agar setiap rupiah memberi hasil yang maksimal. Era saat ini efisiensi anggaran, alokasi anggaran infrastruktur khususnya PU tidak menjadi yang prioritas bagi kita, hanya supporting. Tidak ada mungkin yang 5 atau 10 tahun ke belakang alokasi anggaran yang cukup besar, proyek di mana-mana, tapi sekarang kita hanya supporting. Gitu ada program ketahanan pangan, supportingnya kita membangun jalan, bangun irigasi dan sebagainya. Gitu ada program lainnya, kita hanya supporting. Jadi hanya pendukung, bukan merupakan prioritas. Arahnya seperti itu. Sehingga memang dengan kondisi efisiensi anggaran ini kita harus berpikir lebih cerdas dan lebih efisien dan efektif. Metode apa yang perlu kita gunakan, yang harus kita gunakan, teknologi apa yang harus kita gunakan agar dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, manfaatnya juga akan semakin besar bisa dirasakan. Selain itu, kita juga harus memikirkan skema pembiayaannya. Mungkin teman-teman HPJ juga bantu nanti membuat naskah akademik atau pemikiran atau apa, skema pembiayaan kolaboratif yang mungkin bisa kita dorong. Dulu kita karena uang banyak, wah bangun terus gampang. Sekarang kita berpikir bagaimana kita melibatkan semua pihak. Di situ ada pemerintah daerah. Ini proyek-proyek semuanya di daerah. Kenapa kita tidak libatkan mereka? Mereka nuntut bangun jalan tol. Kalau memang jalan tol, ya kontribusi mereka apa? Teman-teman BUJT biasanya bisa nggak diturunkan PBB-nya? Kenapa nggak dikomitmennya dari awal? PBB-nya dikurangi, kalau mereka teman-teman di daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran APBD, ada komitmen untuk jalan tol PBB-nya dikurangi, biayanya dikurangi, yaitu sebagian dari kontribusi mereka untuk membangun jalan tol, bukan hanya menuntut bagaimana itu. Kemudian juga kita tidak melihat bahwa ini kewenangan. Kalau memang itu jalan nasional dan memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya minta kontribusi daerah. Silahkan bebaskan tanahnya, silahkan lengkapi readiness kriterianya, desain dan sebagainya, baru nanti konstruksi fisiknya kita di pusat. Nah, kita coba dorong seperti itu. Atau mungkin alternatif, skema alternatif pembiayaan-pembiayaan yang lain yang mungkin kita akan bisa dorong bagaimana di kondisi efisiensi anggaran ini kita masih bisa membangun infrastruktur dan manfaatnya bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga, menjaga integritas dan profesionalisme. Karena kualitas infrastruktur yang kita bangun adalah cerminan dari tanggung jawab kita kepada masyarakat. Integritas ini mudah diucapkan tapi kayaknya susah. Ya kan? Bilangnya tidak ternyata bermain. Ya, karena memang kita tahu infrastruktur, proyek-proyek ini yang saya mohon dukungan kerjasama dari teman-teman HPJ bangun infrastruktur khususnya jalan dan jembatan itu bisa semakin lebih baik.
Hadirin yang hormati, akhir kata saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran HPJI atas peran dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa keberkahan dan memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun jalan Indonesia yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan Pak Hedi terkait aspal beton, terkait mungkin kebijakan terkait data yang rencananya kita mau kolaborasi terkait KPBU. Bagaimana data ini yang selama ini agak susah kayaknya. Kita setiap balai mengadakan, tapi begitu mau dicari datanya hilang. Sebenarnya kita hanya butuh data. Mungkin kalau ada KPBU yang mengelola data, yang menyiapkan data, yang kita hitung dia wajar untuk berinvestasi, sehingga data itu kita butuhkan sesuai dengan yang kita pakai sesuai yang dengan kita butuhkan. Nanti kita coba lihat. Kemarin saya coba minta teman-teman di Satgas ya. Saya sebenarnya membuat satuan tugas atau tim percepatan di Bina Marga ya. Saya ngundang teman-teman mantan dirjen, ngajak teman-teman mantan dirjen, ahli-ahlinya untuk membantu saya memikirkan bagaimana caranya agar di Bina Marga dengan keterbatasan yang ada, dengan tantangan yang sangat besar, kita masih bisa bekerja dengan sangat cepat dan lebih baik. Saya berharap teman-teman di sini juga senior, para akademisi, profesi, kemudian sesepuh-sesepuh, kalau ada kontribusi yang baik, ada ide-ide yang baik, yang mungkin untuk kebaikan Bina Marga ke depan, mohon saya disampaikan. Idenya seperti apa, ya kita coba sama-sama aplikasikan, yaitu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahan yang berharga. Semoga sinergi antara pemerintah dan HPJI juga semakin kuat dalam membangun infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Baik, acara akan kami lanjutkan, yaitu Hikmah Halal Bihalal dengan tema Silaturahmi menguatkan sikap membangun jalan berkelanjutan. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Iwan Zarkazi, MNSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayahnya zaman dulu, Pak. Ini penugasan khusus dari Pak Hedi, jadi saya surah menolak ini. Selamat datang Pak Taufik. Pada Pak Dirjen yang kami hormati, serta senior Pak Hedi, Pak Joko Murianto, dan Pak Taufik, serta kawan-kawan Pak Bambang Britno dan sebagainya. Ini penugasan khusus, jadi saya tidak bisa menolak. Gitu. Oleh karena itu dalam waktu singkat pun saya berjibaku untuk membuka itu. Saya hanya punya satu kata, Pak. Fa'ina tadhabun. Kemana kamu menuju? Kalau pertanyaan retorika ini seperti dalam surat At-Takwir ayat 26, itu kan dengan kata lain, jalan mana yang kamu tempuh? Kalau ngomong jalan itu pasti orang-orang yang di hadapan sini ini lebih ahli. Masalahnya satu, yang sering terjadi itu hanya bisa menulis selamat jalan, bukan jalan yang berkeselamatan. Nah oleh karena itu, saya terus terang
juga menangis. Gitu. Karena tanggung jawab sebagai pengelola jalan itu berat. Khalifah Umar bin Khattab ada keledai yang terperosok, itu nangis. Bagaimana pertanggungjawaban saya di depan Allah Subhanahu wa taala? Keledai ini tidak selamat. Nah, kalau kita menyadari itu semua, maka kita nggak boleh hanya menangis, Pak. Tapi kita sudah mandi darah ini. Nah, inilah yang saya harap insan-insan di sini bisa berkontribusi bersama. Paling tidak selama Ramadan kemarin kita masuk dalam kawah Candri di Muka, dan Syawal ini adalah secara artinya peningkatan. Kalau jalan sudah peningkatan, maka irinya harus rendah, Pak Edia. Paling tidak kita hilangkan sifat iri-iri kita ini. Kalau zaman dulu masih banyak SMS, senang melihat orang susah. Dan juga susah melihat orang senang. Nah, sekarang banyak sudah diganti menjadi WA. Wonderful always. Jadi kita sudah senang lah pokoknya melihat keindahan-keindahan itu. Saya sangat iri kalau kita melihat YouTube atau video di negara-negara ini, jalan kan bagus-bagus, Pak. Kita ini kayaknya masih belepotan gitu. Sudah bayarnya mahal, tapi masih tetap juga kurang nyaman. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi, bisa bersaing dan sebagainya ini. Ini tugas kita semua, Pak Hedi. Saya kadang-kadang dulu istilahnya dibujui sama Pak Hendrianto. Gitu. Pak Hendrianto setelah pensiun itu ngomongnya satu. Pak Iwan, kalau saya sekarang hujan itu rasanya bisa menikmati hujan. Gitu. Kalau zaman dulu, saya kalau melihat hujan itu rasanya sedih sekali. Gitu. Karena berita longsor, berita jembatan ambruk, berita ini dan sebagainya. Sehingga Pak Edianto tidak bisa istirahat katanya gitu. Tapi setelah pensiun ternyata dia malah lebih gembira gitu. Mungkin gembiranya juga satu Pak Edi, karena dia nggak jadi komisaris. Nah inilah barangkali tantangan itu Pak Taufik saya kira juga punya tanggung jawab itu membesarkan apa-apa yang bisa kita kontribusikan. Gitu. Enaknya sudah pensiun itu salah satunya itu Pak. Jadi bisa berkontribusi tidak ada beban. Gitu. Tapi masih tetaplah kita tuh pengen sekali punya jalan yang hebat. Bagaimana juga jalan itu menjadikan penyambung silaturahmi. Saya sangat terkesan Pak. Dulu saya tuh sore-sore di Banjarmasin, ini orang pada ngantri kemana? Ternyata ke Durus Kumpul. Gitu. Nah setelah saya lihat dan sebagainya, itu ternyata juga menjadikan, coba Pak kalau nggak ada jalan kan tidak bisa ada siraman rohaninya. Gitu. Nah itu saya kira salah satu kontribusi jalan juga Pak. Oleh karena itu sekali lagi lah kita punya kebanggaan, punya dignity, martabat bagaimana untuk membangun jalan yang baik. Karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu dicirikan dengan dua hal. Satu, kita sebagai khalifah. Khalifah dengan segala atribut yang kita miliki, kita bisa memerintah, bisa memikir, bisa membuat ini dan itu sebagainya. Tapi satu sisi juga kita sebagai abdi. Abdi ini adalah atribut yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau khalifah mungkin ayat-ayat yang diberikan hanya terbatas. Tetapi sekali lagi
yang hadir di sini ini punya kewenangan untuk membuat ini, membuat itu dan sebagainya. Gunakanlah khalifah itu dengan penuh amanah. Kalau yang lain sebagai abdi itu barangkali bisalah ditumbuh kembangkan dengan sifat sabarnya, sifat syukurnya dan sebagainya. Tapi kalau khalifah maka dia harus punya daya kreasi, bagaimana membuat jalan yang baik, bagaimana mengatur jalan yang berkeselamatan dan sebagainya. Coba bayangkan, kalau dalam satu crossing kita tidak atur lalu lintas, lampu lalu lintasnya, maka terjadi akan tabrakan, konflik dan sebagainya. Itulah fungsi khalifah. Khalifah punya posisi yang tinggi. Hanya saja pertanggungjawabannya juga perlu dipikirkan, Pak. Saya kira kalau sebagai abdi itu di bahasanya itu adalah diinstruksi. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Gitu. Tapi kalau sebagai khalifah maka dia harus punya strategi. Nah, yang seperti ini Pak, kita ini sesuai dengan temanya, silaturahmi menguatkan sikap membangun jalan berkelanjutan. Saya tidak berpanjang lebar Pak, karena saya juga takut salah. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa ayat saja. Salah satunya itu adalah kita ini tahunya hanya yang sifatnya lebih kepada lahir. Untuk yang batin mungkin kita tidak begitu paham. Di dalam surat Ar-Rum, ya lamuna dohirom minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Seringkali kita masalah-masalah dunia ini kita paham. Tetapi kita juga harus menyiapkan yang sifatnya nanti, the end, akhirat. Oleh karena itu sekali lagi ini bukan menakutin Pak Hedi. Yang tua-tua ini juga harus mulai siap-siap. Tapi ternyata Pak menurut statistik itu yang dipanggil itu bukan yang tua duluan juga gitu. Bisa jadi yang muda gitu. Oleh karena itulah ini rahasia waktu ini. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ternyata dari sisi lemahnya itu adalah pengertian tentang waktu. Esok apa sih yang harus kita lakukan? Itu seringkali orang tidak bisa memprediksi. Apalagi waktu yang sekian tahun, sekian bulan dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kepada yang mengelaborasi dengan pengetahuan, tolong merencanakan segala sesuatunya itu dengan lebih detail. Sehingga kita bisa planningkan waktunya itu. Karena bagaimanapun juga, Tumalatus aluna anin naim. Kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling dasar itu adalah hidup atau dengan katanya waktu. Sudah barang tentu kalau hanya di sini pertanggungjawabannya hanya mungkin WHO atau FHO dan sebagainya. Itu yang masih aktif, Pak. Tapi kalau next-nya itu yang ditanyakan hartamu itu dari mana, kamu belanjakan kemana, kemudian kalau yang pinter itu ilmumu kamu gunakan apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Oleh karena itu Pak, saya ini ya kebetulan tidak dokter gitu. Jadi tidak usah ditanya yang tentang dokter itu. Gitu. Kalau Pak Hedi nanti tanya dokternya Pak Hedi. Dulu belajarnya di Inggris itu tentang tanah itu penjelimet gitu. Jadi Pak Hedi nanti tanya tentang tanah juga itu. Tapi saya tahu percaya bahwa Pak Hedi ini kontribusinya kepada Bina Marga sudah banyak Pak. Tentang kondisi tanah, geometrinya, tanahnya dan sebagainya, detailnya Pak Hedi bisa jawab. Sehingga pertanggungjawaban ilmu saya kira kita sudah mulai bisa lah.
Tapi yang paling sulit sebetulnya menjawab itu adalah pertanggungjawaban waktu. Waktumu kamu gunakan sebagai apa? Karena keadilan Allah yang pertama itu diberikan waktu sama. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun kurang lebih 365 hari dan sebagainya sama. Dan ini yang akan ditanyakan. Amalan apa yang sudah kamu lakukan? Nah ini, untuk menjawab ini, saya kira saya kembalikan kepada hadirin semua. Termasuk kepada teman-teman saya yang di Zoom. Ada banyak hal, saya kira demikian. Tugas saya sudah selesai, Bu Adik ya. Karena tadi di awal sudah bagian yang doa, jadi yang bagian doa ini bukan saya. Gitu. Saya kira demikian Pak Edi, Pak Joko, Pak Taufik, dan Pak Dirjen. Kalau ada hal yang kurang, itu semata-mata karena kebodohan saya. Kalaulah itu menjadi memberi manfaat, insya Allah akan tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan Zarkasi atas tausiah yang penuh hikmah dan inspirasi. Selanjutnya adalah sesi Anjang Sana DPP dan DPD HPJI yang dilaksanakan secara hybrid, baik secara offline di Jakarta dan juga yang ada di Zoom. Pada yang terhormat Insinyur Bapak Insinyur Hedi Rohandi Agah MN, selaku Sekretaris Umum DPP HPJI, kami persilahkan untuk maju ke depan Bapak untuk dapat memberikan sambutannya, baik untuk yang berada di lokasi kita saat ini maupun yang berada di Zoom, Bapak. Dipersilahkan, silakan. Bisa berdiri di sini, Pak. Ini ya, saya ini Pak Iwan. Saya turunin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam barangkali buat teman-teman saya yang ada di Papua, di Maluku. Nah, sekarang jam setengah 6, di sana sudah setengah 8 Ibu ya, sudah Isya di sana. Baik, saya kira saya bukan nyambut, cuma saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman saya yang ada di DPD, HPJI, terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah tercatat ada puluhan kira-kira yang hadir di sini, barangkali satu persatu. Kalau mengingat waktunya, tampaknya saya harus mulai menyapa dulu yang bagian paling timur. Paling timur siapa di sini? Paling timur Papua ya. Hari ini kita bersilaturahim dalam rangka halal bihalal dari semua HPJI dan DPD seluruhnya. Tapi kita sedang bersimulasi ya, bagaimana kita bersalam dengan kamera ini atau dengan layar TV. Kira-kira caranya seperti apa? Baik, mungkin saya sebut satu persatu, sehingga karena tidak bisa melihat, mungkin kalau boleh gitu, saya sebutkan satu persatu, misalnya dari timur, cukup dengan mengangkat tangan, kalau ada bisa dibuka mic-nya di masing-masing DPD. Sudah ya, sudah dibuka semua satu-satu. Baik, saya mulai dari yang paling jauh itu dari yang ada di sini tercatat yang hadir dari Papua. Ada dari Papua? Papua terus saya kira ada itu di Papua. Ada. Ya. Nah, ada dari Papua. Baik, Papua, ada salam pesan buat Bapak-bapak yang ada di sini. Mic-nya sudah dibuka. Ada ya Papua? Ya. Kelihatan ya. Baik. Nah, ini ada
Papua saya kira ada, cuma belum kelihatan. Tapi kalau ada wakilnya, nah silakan Bapak dari Papua mau menyampaikan sesuatu buat kami semua di sini, buat teman-teman juga dari DPD Aceh sampai ke Papua. Silakan. Kalau ini kita lanjut ke, sudah dibuka mic, Papua. Papua itu baru kemarin gantian pengurus di Papua, dan sekarang Papua ini akan coba menjadi leading, menjadi satu eh, induk konsorsium untuk Papua dan Papua Barat Daya. Ya saya kira itu nanti akan kelihatan di situ. Kemudian kalau tidak ada, kita terus ke yang paling timur lagi. Yang hadir di sini adalah dari Maluku. Ada dari Maluku? Ada Maluku? Ini Pak. Ini Pak Purnomo ini. Saya kira Ketua DPD Pak Papua. Baik. Yuk, Pak Edi. Kalau tidak ada, kita terus ke yang saya ini. Maluku Utara ada, Maluku Utara. Kalau bisa di zoom kan, Maluku Utara di apa? Ada ya. Baik, kemudian yang ke timur lagi ada Maluku. Maluku. Ini ada dari, nah ini Maluku ya. Pak, nggak kelihatan dari sini. Kemudian di ini Maluku di barat itu ada Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara. Kemudian saya loncat ke Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Nusa Tenggara Timur. Ada wakilnya. Kemudian salam buat juga teman-teman di DPD Nusa Tenggara Barat. Ya, ada ya. Ada mau menyampaikan sesuatu dari Nusa Tenggara Barat? DB ya? Terus kalau kita loncat lagi ke yang selanjutnya adalah di Bali, DPD Bali. DPD Bali saya kira tadi ada, kemudian loncat ke Sulawesi. Saya mulai dari Sulawesi Selatan. Tadi saya lihat ada Pak Hasbi di situ. Pak Hasbi ya, ada ya Pak Hasbi ya. Ada siapa lagi di Sumatera, Sulawesi Selatan. Kemudian di Sulawesi Tengah. Sulawesi Siap Tengah. Pak Edi, siap. Selamat gabung Sulawesi Tengah. Siap Pak. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, terima kasih Pak. Kemudian sambung ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara saya kira tadi ada. Izin bisa terdengar. Ya Pak, cuma suaranya agak menggaung, tapi pesannya sudah sampai. Kemudian dari DPD Gorontalo. DPD Gorontalo. Ada ya. Gorontalo. Sulbar sudah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Hadir Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi nanti kalau dibuka mic-nya silahkan Bapak sampaikan pesan kepada kami semua yang ada di sini. Sulawesi sudah selesai semua, kemudian kita ke pulau sebelahnya lagi, ke Kalimantan Timur. Ini nanti yang Pak Dirjen ini menjadi host kita untuk KRTJ yang pada Oktober kemudian. Pak Kaltim tadi saya lihat ada Pak Haryadi atau Pak Nanda atau Pak Yuda. Kemudian Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ada. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini paling cukup intensif ininya.
Kemudian Kalimantan Utara tadi, Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan sudah tadi, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Selatan, dan Kalimantan Utara. Saya pergi sekarang ke Pulau Jawa. Mulai dari Jawa Timur, tadi saya Jawa Timur, saya kira ada beberapa dari Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Dari Jawa Tengah, Ada Pak Adi, selamat sore, di Assalamualaikum. kemudian Jogja ada, saya kira tadi ada juga dari Jogja ada, cuma Assalamualaikum. kecil di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terima Jogja, kasih. mohon diizinkan Ibu Dari Ketua PJI, Ibu Kepala Dinas sedang rapat dengan Gubernur sehingga kami mewakili. Kami ucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semuanya seluruh Indonesia, pusat maupun provinsi di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Kemudian tadi di Jawa Tengah sudah ya, Jawa Tengah, ini Jawa Tengah ada nih Ada Pak Edi, terima ya. kasih Pak Edi. Salam buat dari Pak Mas Rianto, Ketua HPCI Jateng, dan Pak Sekretaris Pak Harsono. Kebetulan tidak bisa hadir Pak, jadi ada Baik ya. keperluan mereka, jadi Salam buat mohon Pak maaf. Masri Jadi Sono. kepada rekan-rekan semua kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Jawa Barat, Pak Panca, tadi saya lihat ada Pak Panca. Pak Panca sudah dibuka mic-nya, Pak Panca. Ada, saya lihat tadi baca Pak. Ya, satu ada tuh, Panca Utoyo. Ya, dibuka sudah filenya, mic-nya. Kemudian terima kasih atas kehadirannya meskipun di sini. Kemudian dari Banten, DPD Banten, saya kira belum ada ya. Ada nih Banten nih, Banten. Ya, mohon maaf batin Pak buat semua. Ya, terima kasih Pak dari Banten, DPD Banten. Kemudian ke terakhir nih, pulau terakhir ini di Lampung, DPD Lampung. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pak Hedi. Omar ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Terima mewakili kasih atas Ketua hadirnya. DPD dan Sekretaris, mohon maaf belum bisa menghadiri. Jadi kami dari DPD KPJ Provinsi Lampung mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus DPD HPJI dan DPP HPJI di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemudian Lampung, tadi sudah saya sebut Lampung ya. Ya, siap Pak, Lampung Pak. Lampung, kemudian Sumatera Selatan, biasanya rajin Sumatera Selatan ini banyak yang hadir. Ada Bang Owi, biasanya suka hadir di sini, Bang Owi Sumatera Selatan. Bang Owi kawan kita lama. Kemudian ada apa di Sulawesi Selatan? Assalamualaikum. Kemudian di Bengkulu. Bengkulu, DPD Bengkulu. Ada ya. Kita lanjut, kalau tidak ada ke Jambi. Jambi, DPD Jambi. Kemudian yang ada tadi yang saya lihat ada dari DPD Sumbar, Sumatera Assalamualaikum Barat. warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Ada ya? Pak Sekjen. Akan Pak mau menyampaikan sesuatu Pak? Ya, dari DPD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan mohon maaf lahir batin pada seluruh ketua HPJI pusat beserta jajaran dan juga rekan-rekan DPD HPJI provinsi seluruh Indonesia. Baik, baik, terima kasih Bapak. Kemudian Riau ada di sini kelihatan Pak mana Riau.
Udah hidup. Riau, kemudian ke Sumatera Utara sudah diwakili oleh Pak Burhan di sini, tapi ada juga saya kawan-kawannya di Sumatera Utara yang hadir di sini. Kemudian dari Aceh terakhir nih di Aceh, Bapak dan Ibu di Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada ingin Selamat. menyampaikan sesuatu Pak dari Aceh? Saya Dery Pak. Selamat Idul Fitri. Kebetulan Ketua dan Sekretaris sedang ada kesibukan Pak. Saya juga mewakili DPD Aceh Pak. Minal aidin wal faizin. Salam silaturahmi. Semoga APJ tetap jaya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian Pak Dirjen, kita punya 34 DPD. Jadi kalau ketum DP HPJ itu sama dengan Bapak Pak kekuasaannya dari barat sampai ke timur semua ada di sini. Jadi mudah-mudahan kalau demikian cakupannya, jadi kita bekerja sama juga dengan lebih erat karena wilayah kita pun sama dengan wilayah kekuasaan dari Jakarta dan Bina Marga. Saya kira demikian. Tadi saya tahunya Pak Iwan itu ahli jembatan saja Pak. Ternyata Pak Iwan itu ahli jembatan ke surga juga barangkali Pak. Siratal Mustaqim. Pak Iwan nanti kita dibikinkan jembatan buat Siratal Mustaqim buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah, diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kedepannya. Satu pesan buat DPD semuanya, ini pesan dari sekretariat ini Pak Taufik, mengingatkan teman-teman DPD, tolong daftarkan anggotanya, aktifkan anggotanya. Yang kedua, jangan lupa sedikit bayar iuran. Itu bukan iuran, itu bukan apa, tapi itu mengingatkan kita semua supaya kita bersatu menggunakan kegiatan kita supaya di depan lebih lancar. Saya kira demikian. Terima kasih kepada teman-teman saya di DPD seluruh Indonesia atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini menjadikan bagian kita untuk lebih bersinergi untuk melaksanakan semua tugas kita semua. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hedi atas sesi Anjang Sana DPP dan DPD HPJI. Walaupun dilaksanakan secara hybrid, semoga ini dapat tetap meningkatkan kebersamaan yang mempererat tali silaturahmi di lingkungan HPJI. Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada inti acara di sore hari ini, yaitu halal bihalal dan ramah tamah. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk saling bersilaturahmi dan bersalam-salaman. Namun, kami akan mengundang dan saya akan memandu berdasarkan lokasi meja Bapak dan Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat, dengan hormat kami ingin mengundang untuk memulai silaturahmi, untuk membuka acara silaturahmi salam-salaman sore hari ini, untuk maju ke depan para tamu undangan. Baik, untuk memulai prosesi salam-salaman Bapak Ibu, dengan hormat Pak, kami mengundang ke depan Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Baik, untuk dapat memulai acara dan membuka acara salam-salaman, dilanjutkan dengan Bapak Ketua Umum HPJI, lalu dilanjutkan dengan Bapak Sekretaris Umum HPJI. Betul Pak. Baik. Baik, lalu dilanjutkan Bapak Kepala BPJT. Dilanjutkan oleh Ibu Ketua DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan Bapak Joko Murjanto. Lalu dilanjutkan dengan Bapak Bambang Guritno, dilanjutkan dengan Bapak Taufik Wijoyono. Baik, lalu dilanjutkan dengan lokasi meja yang
sebelah kanan saya. Dipersilahkan Bapak untuk dapat memutari ruangan ini untuk salam-salaman. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk dilanjutkan. Wah, dilanjutkan dengan pisang. Setelah sesi salam-salaman, akan kita lanjutkan untuk sesi foto bersama. Setelah prosesi salam-salaman, mohon dibantu panitia untuk mempersiapkan tempat duduk untuk berfoto bersama. Masih dilanjutkan dengan prosesi salam-salaman Bapak Ibu sekalian. Panitia dimohon untuk mempersiapkan tempat duduk untuk berfoto bersama setelah prosesi salam-salaman. Pada saat prosesi pengambilan foto bersama, Bapak Ibu bisa dipersilahkan untuk maju setelah prosesi salam-salaman selesai. Baik. Sekali lagi setelah prosesi salam-salaman selesai, dipersilahkan para tamu undangan untuk dapat ikut berfoto bersama-sama dan untuk maju ke depan. Baik, bisa silakan untuk maju ke depan para tamu undangan dan dapat menaiki panggung yang tersedia untuk acara foto bersama. Sekali lagi para tamu undangan dapat maju ke depan untuk prosesi foto bersama dan dapat mengisi panggung yang berada di depan ruangan. Ya, baik. Ibu Ade, apakah sudah oke untuk prosesi foto? Baik, sekali lagi para tamu undangan yang masih berada di belakang,
bisa untuk maju ke depan untuk mengikuti prosesi foto bersama. Oke, fotografer boleh dipersilahkan untuk mengambil foto momen halal bihalal hari ini. Baik, akan saya pandu Bapak Ibu semuanya. Baik, saya hitungan 1, 2, 3, senyum formal dulu Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3, smile. Baik, tangannya ke depan mungkin Bapak Ibu. Kameranya tolong Baik, dihadapin ke inilah. siap, Mbak, fotografer semuanya, video siap. 1, kamera zoomnya 2, tolong dihadapin 3. ke tamu, kamera zoomnya. Baik. Satu kali lagi jempolnya boleh Bapak Ibu semuanya. Gue aja lihat. 1, 2, 3. Sarang heo. Satu lagi sebelum penutupan, sebelum kita makan bersama, sarang heo. Video boleh? Mungkin boleh dari depan ke belakang. 1 sarang heo, 1, 2, 3. Baik, video dimulai. Ada yang mau maju ke depan? 1 menit sebelum kita makan bersama. Boleh, silahkan. Sudah ready? Boleh. Sekarang oke, kita akan membuat video Bapak Ibu. Videonya mungkin Mas boleh dari depan ke belakang. Bapak Ibu, HPJI Maju Profesional. HPJI Maju Profesional Inovatif. Begini, baik. Siap? Kita latihan dulu Bapak Ibu mungkin ya. 1, 2, 3. HPJI Maju Profesional Inovatif. Kita ulang, kita akan record. Siap ya Mas ya? Siap ya? 1, 2, 3. HPJI. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas foto bersamanya dan Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang tersedia. Panitia mungkin boleh dikembalikan mejanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Panitia bisa dapat mengembalikan mejanya. Baik, Bapak Ibu yang berada di Zoom, boleh panitia, boleh Bapak Ibu yang berada di Zoom sambil yang berada di Jakarta menikmati hidangannya. Bapak Ibu sekalian yang berada di online, yang berada di Zoom, dimohon untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Lalu panitia akan mengambil screenshot. Baik, Bapak Ibu yang berada di Zoom pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun mengikuti secara online, semoga tetap mempererat. Silakan dinyalakan Bapak Ibu, Ketua DPD dari berbagai lokasi di Indonesia. Dipersilakan untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Siap, panitia? Sudah? Baik. Boleh dibuka kameranya dalam 1, 2, 3. Kita akan mengambil screen recordnya Bapak Ibu yang berada di Zoom. Baik. Siap Bapak Ibu yang berada di Zoom ya? Baik. Bapak Ibu yang berada di Zoom boleh dikasih jempolnya Pak. Dikasih jempolnya. Dinyalakan kameranya. Kamera akan di screenshot. Di screenshot kameranya. 3, 2, 1. Diulang sekali lagi Bapak Ibu.
Boleh diberikan senyum yang selebar-lebarnya walaupun ikutnya melalui Zoom, tapi semoga tidak mengurangi rasa silaturahmi pada sore hari ini. Boleh? 3, 2, 1. Satu kali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, Baik, mantap. terima kasih Bapak Ibu. HPJ Jaya Semoga Jaya Jaya. selalu dan semoga dapat diberikan kelancaran dalam menjalani proses-prosesinya di sehari-hari Bapak Ibu ya. Hidup APJI semakin maju, semakin jaya. Maju maju maju. Untuk Bapak Ibu yang berada di lokasi di Pantang Jakarta menyerah. dapat dipersilahkan untuk Pantang pulang menikmati suluh hidangan padam. yang ada. Bapak Ibu yang berada di Zoom, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Dengan ditutupnya foto bersama, baik secara online maupun offline, saya Sri Ayu Puspasari undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pengumuman Bapak Ibu, mungkin ada yang Pak terjatuh. Peter, Bapak Ibu sekalian, Bos. ada kartu ATM Gold BCA yang terjatuh. Mungkin boleh diinformasikan PIN-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kartu BCA akan saya titipkan kepada panitia, kepada Ibu Farah. Ditemukan satu paspor Gold Debit BCA. Saya akan titipkan jika ada yang merasa kehilangan kepada Ibu Farah. Kepada Ibu Farah HPJI. Oh iya baik, sudah ditemukan ya Pak ya? Belum pakai makan. Ada yang makan kan? Yor. Telur.
Thank you.